Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajarnya. Kali ini kita akan membahas bioproses pada sel, yaitu difusi dan osmosis. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah selesai membahas struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Dan saat ini kita akan membahas tentang transportasi zat melintasi membran sel, yang termasuk salah satu dari bioproses pada sel. Kita lihat, dalam proses kehidupannya, sel-sel membutuhkan pertukaran gas-gas untuk respirasi, menyerap nutrisi serta vitamin, serta untuk memasukkan dan mengeluarkan air. Selain itu, sel juga membuang sisa metabolisme berupa zat ekskresi. Sisa metabolisme ini merupakan zat yang dihasilkan dari proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel itu sendiri. Semua zat yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan oleh sel akan melewati membran plasma atau membran sel, sehingga ada bahasan yang disebut transportasi zat, yaitu suatu proses keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Proses transportasi zat melewati membran bisa terjadi secara difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, serta eksositosis. Untuk kali ini kita akan membahas khusus untuk difusi dan osmosis saja yang termasuk ke dalam transport pasif. Nah, transport pasif artinya perpindahan zat yang tidak membutuhkan energi karena zat berpindah searah dengan gradien konsentrasi zat, artinya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya yaitu difusi dan osmosis. Sedangkan transportasi aktif adalah perpindahan zat melewati membran yang membutuhkan energi karena zat berpindah melawan gradien konsentrasi, artinya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Bila kita lihat contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sini, ketika kita meneteskan tinta ke dalam air. Satu tetes tinta yang dimasukkan ke dalam segelas air, lama-kelamaan akan mengalami difusi atau penyebaran. Molekul tinta akan menyebar perlahan-lahan di dalam air dan akhirnya air tadi akan berubah warna seperti warna tinta. Berikutnya kita lihat contoh peristiwa difusi lainnya pada saat kita membuat teh. Warna air yang semula jernih menjadi berubah sesuai dengan warna teh yang kita larutkan. Apakah tehnya berwarna coklat atau berwarna hijau? Itu artinya di sini molekul teh telah melakukan difusi atau telah berdifusi di dalam air yang kita pakai. Contoh lain lagi, saat kita memasukkan gula ke dalam segelas air, gula yang semulanya padat dalam bentuk gula pasir ataupun gula batu akan larut dalam air dan tidak lagi terlihat namun bila air tadi kita cicipi akan terasa manis. Hal ini menandakan bahwa molekul gula sudah berdifusi di dalam air. Walaupun gulanya tidak terlihat lagi, tapi molekulnya sudah tersebar di dalam air yang kita pakai untuk melarutkan gula tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Jika dalam tubuh, itu dia difusi dapat melewati membran. Contoh lain lagi saat kita menyemprotkan parfum di suatu ruangan. Setelah beberapa detik, kita dapat mencium bau parfum di sudut lain ruangan. Hal ini disebabkan molekul parfum telah berdifusi di udara. Ini merupakan contoh difusi zat cair dalam gas atau dalam udara. Nah, difusi yang terjadi dalam sel itu melewati membran sel. Dan di sini zat dapat berdifusi ke dalam sel melewati molekul protein pada membran. Selain itu, zat juga bisa melewati fosfolipid yang ada pada membran sel. Berikutnya kita lihat osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melewati membran semi permeabel.
Dalam gambar ini bisa kita amati ada sebuah wadah yang dibatasi oleh membran semipermeabel, kemudian diisi oleh larutan. Bagian sebelah kiri itu memiliki banyak molekul air, sedangkan molekul gulanya sedikit. Sementara bagian sebelah kanan membran itu berisi